Halo semuanya, kembali bersama Bu Anita di pertemuan ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang hasil PISA Indonesia dan analisisnya. Wow, tempat yang indah bukan? Sepertinya akan nyaman jika kita belajar di sini sambil menikmati suasana alam. Let's go! Pembahasan pertama yaitu tentang hasil penilaian PISA Indonesia dari tahun ke tahun. Subjek asesmen PISA yang terdiri atas tes literasi dasar, baik dalam bidang membaca, matematika, maupun sains tanpa memperhatikan kurikulum nasional. Tes literasi ini hanya diujikan kepada siswa yang berusia 15 tahun, melalui random sampling sebagai perwakilan dari seluruh populasi anak usia 15 tahun di Indonesia. PISA secara tidak langsung menempatkan setiap negara dalam posisi berhasil dan tidak berhasil dalam bidang pendidikan di lingkup global melalui pemeringkatan dengan siklus 3 tahun. Negara yang berada di peringkat atas memiliki kesan yang positif dan dinilai sebagai negara yang dapat dijadikan sebagai role model karena dianggap sebagai model pendidikan terbaik di dunia. Sebaliknya, negara yang berada di peringkat bawah akan dianggap tidak berhasil dalam melaksanakan pendidikannya sesuai standar internasional. Sistem pemeringkatan ini menjadi pemicu untuk mengubah warna pendidikan di berbagai dunia, adapun Indonesia. Nah, berikut ini merupakan tabel capaian Indeks PISA Indonesia pada tahun 2000 sampai 2018. Silakan kalian cermati dulu ya. Selanjutnya, mari kita kupas satu persatu. Let's go! Indonesia menjadi partisipan PISA sejak tahun 2000. Pada saat itu, Indonesia secara sukarela memberikan ruang kepada PISA untuk senantiasa mengevaluasi hasil capaian siswa agar dapat menjadi refleksi kebijakan pendidikan di era globalisasi. Hasil PISA pertama kali dirilis pada tahun 2000 dengan negara partisipan sebanyak 41 negara dengan fokus penilaian utama mengenai literasi membaca, kemudian dengan tambahan tes literasi matematika dan literasi sains. Dapat dilihat dalam tabel bahwa berdasarkan hasil PISA tersebut, pemerintah Indonesia mendapat tekanan publik karena dianggap belum berhasil dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, pada tahun 2003 yang diikuti oleh 40 negara dengan topik utama yaitu literasi matematika dengan literasi sains dan membaca sebagai bidang penilaian kecil. Dapat dilihat dalam tabel bahwa literasi matematika sebagai topik utama pada PISA 2003 berada di peringkat 38 dari 40 negara partisipan dengan skor yang didapat 360 poin dibandingkan rata-rata OECD dengan skor 500 poin. Lalu, literasi membaca sebagai bidang penilaian kecil menduduki peringkat 39 dari 40 negara partisipan. Dalam bidang literasi sains, rata-rata siswa usia 15 tahun di Indonesia mendapatkan skor 395 poin dan dibandingkan dengan rata-rata OECD dengan skor 500 poin, mendapatkan peringkat 38 dari 40 negara partisipan. Kemudian pada tahun 2006 yang diikuti oleh 56 negara dengan topik utama yaitu literasi sains dengan bidang penilaian kecilnya yaitu literasi matematika dan membaca. Dapat dilihat dalam tabel bahwa literasi sains sebagai topik utama pada PISA 2006 berada di peringkat 50 dari 56 negara partisipan dengan skor yang didapat 393 poin dibandingkan rata-rata OECD dengan skor 500 poin. Kemudian literasi matematika sebagai bidang penilaian kecil menduduki peringkat 50 dari 56 negara partisipan. Dalam bidang literasi membaca mendapatkan peringkat 48 dari 56 negara partisipan. Kemudian pada tahun 2006 setelah 6 tahun Indonesia menjadi partisipan PISA, pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dihentikan dan diganti dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tahun 2009 yang diikuti oleh 65 negara dengan topik utama yaitu literasi membaca dengan bidang penilaian kecilnya yaitu literasi matematika dan sains.
Amatilah tabel di bawah ini. Kemudian pada tahun 2012 yang diikuti oleh 65 negara dengan topik utama yaitu literasi matematika dengan bidang penilaian kecilnya yaitu literasi sains dan membaca. Amatilah tabel di bawah ini. Pada tahun 2015 yang diikuti oleh 72 negara dengan topik utama yaitu literasi sains dengan literasi membaca dan matematika sebagai bidang penilaian terkecil. Dapat dilihat dalam tabel bahwa laporan PISA 2015 menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan pada keterampilan siswa dalam keseluruhan subjek. Indonesia juga menunjukkan kenaikan capaian pendidikan sebesar 22,1 poin. Namun, secara keseluruhan, Indonesia masih berada di level bawah atau berada di peringkat 62 dari 72 negara. Selanjutnya, pada tahun 2018 dalam topik utama PISA 2018 yaitu dapat dilihat berdasarkan tabel bahwa pada literasi membaca, siswa perempuan mempunyai literasi yang lebih baik daripada siswa laki-laki dengan perbedaan yang signifikan secara statistik sebesar 25 poin, di mana rata-rata OECD adalah 30 poin. Lalu, pada literasi matematika, siswa perempuan mempunyai literasi matematika yang lebih baik daripada siswa laki-laki dengan perbedaan yang signifikan secara statistik sebesar 10 poin, di mana rata-rata OECD adalah 5 poin. Sedangkan pada literasi sains, siswa perempuan mempunyai literasi yang lebih baik daripada siswa laki-laki dengan rata-rata OECD 489 poin. Sedangkan pada literasi sains, siswa perempuan mempunyai literasi yang lebih baik daripada siswa laki-laki dengan perbedaan yang signifikan secara statistik sebesar 7 poin, di mana rata-rata OECD 2 poin. Tahun 2021, negara-negara anggota OECD dan asosiasi memutuskan untuk menunda penilaian PISA 2021 hingga tahun 2022 dan penilaian PISA 2024 ditunda hingga tahun 2025, di mana mengingat dampak dari COVID-19. Pada PISA 2022 akan terfokus pada bidang literasi matematika dengan tambahan tes berpikir kreatif. Disimpulkan bahwa sejak 15 tahun Indonesia menjadi partisipan PISA, peningkatan pendidikan Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan. Dari tahun ke tahun, skor Indonesia dalam bidang matematika dan sains tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil PISA menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikannya. Dalam konteks OECD menyebutkan bahwa jika Indonesia masih tidak mampu membenahi sistem pendidikannya, maka di masa mendatang Indonesia akan kesulitan dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan di sektor swasta. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah paham kan tentang hasil penilaian PISA Indonesia dari tahun ke tahun? Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Let's go! Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kelemahan praktik pembelajaran di Indonesia menurut hasil penilaian PISA. Berdasarkan hasil PISA yang dirilis oleh OECD, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, kualitas pendidikan Indonesia masih rendah karena menurunnya skor kompetensi dan literasi, numerasi, dan sains pada tahun 2018 masih di bawah rata-rata, bahkan lebih buruk dari penilaian 3 tahun sebelumnya. Kelemahan praktik pembelajaran di Indonesia dapat terdapat 2 hal penting yang dapat disoroti, yaitu 1. Pemerataan mutu pendidikan yang belum merata. 2. Perubahan kurikulum yang sering dilakukan setiap kali ganti menteri. Namun, pada pelaksanaan pembelajarannya, dari setiap metode pembelajaran yang digunakan, tidak terdapat yang menganut sistem HOTS. Indonesia masih menggunakan metode tipe lower medium order thinking.
Hal ini menjadi bukti bahwa sistem pendidikan perlu dibenahi secara menyeluruh. Dan PISA adalah tolak ukur kegagalan uji coba pendidikan Indonesia yang selalu berganti setiap ada perubahan menteri. Selanjutnya yaitu materi tentang saran terkait kelemahan praktik pembelajaran di Indonesia dalam menanggapi hasil PISA. Capaian prestasi kemampuan literasi, numerasi, dan sains pada penilaian PISA menunjukkan kemampuan matematika siswa di Indonesia masih rendah. Berdasarkan temuan survei PISA, ada permasalahan penting pendidikan di Indonesia yang harus diatasi. Pertama, pemerataan mutu pendidikan yang belum merata, dan kedua, perubahan kurikulum yang sering dilakukan setiap kali ganti menteri. Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait target SDGs pendidikan ini adalah 1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. 2. Peningkatan akses pendidikan. 3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter. Dan 4. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik. Menurut Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018. Lalu, cara untuk mencapai 4 rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait target SDGs pendidikan yaitu dengan 1. Penguatan peran siswa dalam proses pembelajaran yang disampaikan atau dibimbing oleh guru. 2. Mengurangi kesenjangan dalam hasil belajar yang berkaitan dengan latar belakang siswa. 3. Pengajaran yang berorientasi pada tujuan mengharuskan diciptakannya lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar dengan cara memperbaiki iklim belajar. Yang keempat, memperkuat sistem akuntabilitas dengan menggunakan sistem pemeriksaan dan perimbangan atau check and balance yang kokoh. Nah, akhirnya kita sudah selesai untuk mempelajari materi hari ini, yaitu tentang hasil PISA Indonesia dan analisisnya. Jangan lupa untuk selalu dipelajari lagi ya. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberi kalian satu quotes. Pendidikan membuat pandanganmu luas sama seperti langit yang tak terbatas. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.